Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Al-Mukarram Halil SAG. Semoga beliau senantiasa diberikan umur yang panjang dalam keadaan taat dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan Hafiz cilik kita Muhammad Najah Hudiah Habibur Rahman beserta bundanya. Mudah-mudahan beliau sekeluarga juga senantiasa diberikan umur yang panjang dalam keadaan taat dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Lingsar. Sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat risalah beliaulah kita mengenal Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang bisa mengantar kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk datang di sini untuk membagikan cerita atau kisah inspiratif dari Ananda kita yang ada di hadapan kita semua. Mungkin sebagian di sini adik-adik, kakak-kakak, bunda-bunda, ayah-ayah sudah mengenal siapa yang ada di hadapan kita ini. Ini adalah Muhammad Najah Hudiah Habibur Rahman. Ya, itu nama lengkap Ananda Najah. Dilahirkan 12 tahun yang lalu. Dilahirkan dengan kondisi yang sangat kritis. Yang pada saat itu ketika Ananda Najah lahir, satu keajaiban yang kami rasakan bahwa Allah telah menerima satu doa kami sebagai orang tua. Ketika Ananda Najah di rumah sakit dalam kondisi kritis, dokter mengatakan bunda dan ayah tidak boleh meninggalkan rumah sakit karena anaknya dalam kondisi kritis. Saat itu yang kami lakukan tidak ada, hanya meminta kepada Allah, ya Allah, jika hari ini, malam ini Engkau akan mengambilnya, tolong beri kami kesempatan sekali saja untuk merawatnya. Itu doa kami malam-malam ketika sholat. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa kami. Perlahan kondisi kakak Najah mulai membaik. Tapi tidak pernah terpikir bahwa Allah mengembalikan anak-anak Najah kepada kami dengan kondisi yang spesial, dengan kondisi yang tidak kami harapkan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak Najah. Pertumbuhannya kami lihat, penglihatannya baik, pendengarannya baik, ya, lisannya baik, fisiknya baik. Tapi kenapa ketika Ananda Najah menggunakan untuk makan, misalnya berjalan atau apapun, dia tidak bisa melakukannya. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Ananda Najah. Najah ini adalah seorang anak yang Allah cabut salah satu kenikmatannya untuk menikmati dunia. Ananda Najah ini adalah seorang anak yang sangat mencintai Al-Quran. Beliau sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat pertama kali melalui mulut mungilnya itu ketika tertatih dia mengatakan, Mama Najah mau menghafal Al-Quran.
Itu ketika berusia 8 tahun. Kami perlahan mencari tempat untuk dia mengaji, Bapak Ibu, untuk memasukkan Najah menghafal Al-Quran. Tapi 3 tempat alhamdulillah menolak dengan alasan tidak ada guru yang bisa mengajarkan Ananda Najah. Tapi kami tidak berkecil hati, Bapak Ibu. Allah sudah menciptakan kondisi seperti ini, tentu juga Allah akan memberikan kita pertolongan asal kita mau berikhtiar. Ketika pulang dari rumah tapis 1 menuju rumah tapis yang lain sampai 3 tempat, semua mengatakan tidak ada guru khusus. Sampai waktu itu mohon maaf, saya berpikir, apakah menghafal Al-Quran itu harus ada guru khususnya? Apakah mengajar anak-anak berkebutuhan khusus yang seperti kakak Najah ini tidak ada gurunya? Sampai malam-malam saya berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau ciptakan Najah seperti ini, Najah mau menghafal Al-Quran, ya Allah. Tolong kasih saya jalan, ya Allah. Tolong kasih kekuatan, ya Allah. Itu doa saya sebagai ibu yang saat itu tidak mampu melakukan apa-apa. Saya tidak mampu melakukan apa-apa. Karena apa? Karena alasan yang pertama, karena saya bukan ustazah, saya bukan penghafal Al-Quran, saya tidak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Itu yang membuat saya merasa tidak mampu untuk membimbing Ananda Najah, sehingga mencarikan rumah tahfiz yang bisa membimbingnya. Ketika di perjalanan saya nangis di atas motor, aduh gimana nih ngasih tahu Najah kalau nggak ada tempat yang mau nerima. Sampai rumah saya seperti dikasih kekuatan sama Allah. Saya masuk ke dalam rumah, saya bilang sama Najah, Najah menghafal Al-Qurannya sama mama sama papa di rumah. Iya ma, katanya. Nah dari situ Allah kasih jalan, Allah kasih tunjukkan orang-orang yang mau membimbing kakak Najah. Jadi kakak Najah itu menghafal Al-Quran 30 juz itu dalam waktu 10 bulan. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah sama sekali kami pikirkan sebelumnya. Kami hayalkan dia akan menghafal Al-Quran secepat itu. Yang kami lakukan hanyalah berikhtiar, mencoba segala cara memanggilkan guru, mendampingin setiap hari Ananda Najah ini. Sampai akhirnya setelah menghafal Al-Quran 30 juz, kakak Najah menghafal terjemahan Al-Quran yang 30 juz itu dalam waktu 4 bulan. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, itu anugerah, itu adalah mukjizat dari Al-Quran. Seperti Allah mengatakan, Al-Quran itu mudah kalau kita mau betul-betul dengan sungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Allah menunjukkan bukti kepada kami, terutama saya sebagai orang tuanya, bahwa memang Al-Quran itu mudah ketika kita bersungguh-sungguh. Intinya adalah bersungguh-sungguh. Kita lihat kondisi kakak Najah, belum bisa membaca Al-Quran, sampai hari ini belum bisa membaca Al-Quran. Bukan karena tidak diajarkan. Kakak Najah membaca Al-Quran mulai belajar Iqra itu dari umur 6 tahun. Tapi Allah takdirkan belum bisa membaca. Tidak apa-apa, yang penting kita terus berusaha. Tugas kita sebagai manusia kan berusaha, ikhtiar. Nanti hasilnya Allah sama seperti adik-adik yang ada di sini. Kalau mau menghafal Al-Quran, tugasnya hanya satu, bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Kapan Allah kasih hafalan? Ketika nanti waktunya tiba, ketika Allah sudah lihat bagaimana usaha kita, bagaimana kita tidak tidur malam untuk menghafal Al-Quran, bagaimana kita hari-hari menghabiskan waktu untuk murojaah Al-Quran. Ketika punya perasaan seperti itu, Allah akan memberikan kita hafalan itu. Jadi tidak boleh berkecil hati.
Allah sudah menunjukkan bukti kepada kita bahwa dengan kondisi apapun Al-Quran itu bisa dihafalkan. Yang tunanetra teman kakak aja banyak, malah punya suara emas, bagus, bacaannya bagus, padahal mereka tidak pernah melihat mushaf Al-Quran. Yang sekarang yang tunarungu tidak bisa, yang tidak bisa bicara sekarang bisa menghafal Al-Quran dengan isyarat. Semuanya bisa asalkan bersungguh-sungguh. Masya Allah, ketika kakak berusia 9 tahun, Najah mengikuti Hafiz Indonesia di RCTI. Nah, dari situlah orang mulai mengenal kakak Najah melalui tayangan Hafiz Indonesia tahun 2019. Dari situ orang banyak merindukan kakak Najah di mana-mana. Hampir setiap hari ada WA masuk, DM Instagram masuk mengundang kakak Najah untuk ke seluruh Indonesia. Begitu merindunya kepada kakak Najah. Itu karena apa? Karena Al-Quran, Bapak Ibu. Siapa kakak Najah? Kami tidak ada apa-apanya. Kakak Najah dulu dilihat, dipandang sebelah mata. Saya gendong, angkat dari atas ke bawah, bawa dia kemana-mana sendiri. Mau jatuh pun tidak ada yang bantu. Kalau gendong berat, gak ada yang bantu, gak ada yang minta tolong. Sekarang semua orang mau angkat, semua orang mau gendong. Saya hanya mengatakan, Masya Allah, Allah tidak lupa akan janjinya. Ketika kita fokus dengan Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Kami merasakan sendiri sebagai orang tuanya, melihat sendiri janji Allah itu pasti. Kakak Najah awalnya tidak pernah kemana-mana. Dia hanya mengaji, dan mengaji. Bangun tidur mengaji. Mau pergi kemana di perjalanan mengaji. Tapi Allah mudahkan. Dia membawa kami yang dulu kami bawa dia kemana-mana gendong. Sekarang kakak Najah bawa kami keliling ke seluruh Indonesia. Bahkan kakak Najah itu sudah menghadiahkan kami 12 tiket umroh dari kakak Najah sendiri. Masya Allah, itu keberkahan. Saya ingin cerita satu pengalaman. Ketika dulu kakak Najah proses menghafal Al-Quran, itu saya janji. Janjinya tuh hanya sekedar janji. Karena saya yakin kakak Najah ini tidak bakal tercapai. Saya mengatakan begini, Najah, kalau nanti sampai bulan Oktober kakak Najah dapat hafalan 20 juz, nanti mama bawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu apa yang dilihat? Najah nangis, berurai air mata. Dia masih kecil, waktu itu umurnya 9 tahun. Dia nangis. Kenapa nangis kakak? Iya, kakak mau setoran terakhir di makam Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah bulan Agustus dia sudah selesai 20 juz, kaget kami. Dari mana uangnya untuk bawa umroh? Cukup hanya kami berdua saja dengan ayahnya. Akhirnya ketika kakak Najah sudah hampir itu 24 juz hafalannya, ada niniknya, ya kakeknya yang dari guru. Kakak Najah udah bisa hafal Al-Quran, ya udah nanti ninik umrohkan. Jadi akhirnya kita umrohkan. Saya berdoa di Ka'bah, di depan Ka'bah. Saya hanya meminta, sulit sekali Bapak Ibu, meminta ya Allah supaya Najah sehat, supaya Najah jalan, nggak bisa. Jadi ketika melihat Ka'bah pertama kali yang saya doain, ya Allah semoga Najah jadi hafiz, ya Allah semoga dia cinta Al-Quran, ya Allah. Itu terus yang saya doain. Malah setelah berdoa saya baru ingat, loh, saya kan mau ke Mekah ini mau berdoa, mau minta Najah supaya sehat, supaya mandiri, supaya bisa seperti anak-anak yang lain. Tapi kenapa ketika saya menghadapkan wajah saya ke Baitullah, ke Mekah itu, ketika saya angkat tangan, saya ingat, ya Allah semoga dia cinta Al-Quran, ya Allah semoga jadi hafiz, ya Allah semoga. Itu terus yang keluar sampai lupa tadi doa yang tadi, baru diingat. Jadi harus kita format kepala kita baru minta doa seperti itu. Itu yang dari hati kecil, yang dari hati sanubari itu ternyata memang Allah sudah mengatur semuanya.
Setelah itu kakak Naja ikut hafiz dan banyak yang tahu, dan alhamdulillah sekarang kakak Naja cita-citanya mau menghafal hadis. Menghafal hadis saja mama. Mau jadi apa kakak hafal hadis? Pokoknya hafal hadis. Kakak nggak tahu mau jadi apa. Nah seperti itu, karena begitu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, begitu cintanya kepada Al-Quran, sehingga kakak Naja nggak punya cita-cita. Cita-citanya hanya menghafal hadis. Kalau teman-temannya yang lain ditanya cita-citanya apa, mau jadi ulama, mau jadi imam Masjidil Haram, mau jadi bla bla bla. Kakak Naja ditanya mau jadi apa, mau jadi penghafal Al-Quran dan hadis. Untuk apa Naja? Ya mau hafal saja. Nah seperti itu karena kecintaan. Jadi ketika kita sudah cinta, kita tidak peduli mau jadi apa kita. Yang penting kita sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu mencintai Al-Quran dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk yang sesi kedua mungkin judulnya bukan uji publik ya, mungkin judulnya kita ngaji bareng saja ya. Karena kalau uji publik seolah-olah kakak Naja ini belum teruji gitu. 3 tahun sampai sesi dari mana gitu kan, sampai jemaahnya sudah ribuan, itu sudah diuji. Jadi sekarang kita ngaji bareng. Boleh baca terjemahannya, nanti kakak Naja yang baca ayatnya, atau boleh juga minta kakak Naja baca surah apa, ayat berapa, atau minta kakak Naja baca di halaman berapa. Insya Allah kakak Naja kalau seputar Al-Quran, kakak Naja akan berusaha untuk menjawab. Terima kasih. Oke, matur terima kasih Bunda Naja ya. Jadi memang masih banyak yang harus diceritakan, cuma karena kita berbetul waktu niki belum kajian dan okay. Jadi terima kasih sekali lagi untuk ngaji bareng bersama Naja. Kami berikan kesempatan juz keberapa, surat apa, ayat keberapa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana bil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Juz keberapa, surat apa, ayat keberapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi di surah yang dibaca Al-An'am ayat 12, juz ke-7. Ya betul. Jadi surah Al-An'am juz ke-7 ayat ke-13. Allah. Jadi alhamdulillah kita cukup satu pertanyaan nggih. Jadi dari Pak Adil tadi sudah menanyakan kepada anak dan Naja nggih. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Baiklah kita beranjak kepada acara selanjutnya, yakni penyampaian ceramah agama. Untuk yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasa walidahu tajan yawmal qiyamah. Tawuhu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadha. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang kita sama-sama hormati dan muliakan, Tuan Guru lalu Supardan Khalil, semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya yang kita sama-sama banggakan, cintai dan
tahanuti, yaitu Al-Hafidh Naja Hudia. Semoga beliau dan ibunda juga dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dan dalam penyelesaian hadisnya dalam melaksanakan cita-cita beliau juga dapat membanggakan bukan hanya kedua orang tuanya, tapi besok dapat membanggakan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan guru, para sesama masyarakat, tokoh agama, perwakilan dari pemerintahan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu nama beliau-beliau semua, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita acara halal bihalal beriuk pada saling ingetan, periri diri, periri keluarga, dan periri masyarakat. 3 poin di sini, yaitu bagaimana kita saling mengingatkan dan memperbaiki diri kita dan keluarga kita, dan memperbaiki masyarakat kita. Baru sudah kita mendengarkan bagaimana saudara kita, adik kita, yaitu Najah, yang begitu hebatnya yang Allah titipkan kepada ibundanya, yang tadi ibundanya sudah menceritakan satu persatu, orang-orang banyak meremehkan beliau, yang tadi dianggap sebelah mata, ternyata Allah titipkan mutiara yang sangat bersinar di tengah-tengah masyarakat. Ternyata dialah yang membanggakan orang tuanya sekarang. Dialah sekarang yang membawa orang tuanya keliling-keliling di Indonesia. Bahkan dengan sebab Najah dan sebab ada Al-Quran di dalam Najah, maka keluarga Najah dikenal dimanapun sekarang. Bahkan bukan hanya di Lombok, sampai Indonesia, bahkan di Asia pun, Malaysia, Singapura, orang-orang di sebelah negara Indonesia pun datang silaturahmi ke rumah beliau. Ini sebab apa? Sebab Al-Quran. Ternyata dimanapun Al-Quran diturunkan, maka dia akan memperbaiki suatu daerah tersebut. Bukan hanya masyarakat saja diperbaiki, diri kita apabila kita masukkan Al-Quran di dalam benak kita, di dalam jasad kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itu terdapat nur cahaya yang Allah tumpahkan di masyarakat tersebut, maka masyarakat itu menjadi tempat yang paling dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran begitu Quran diturunkan di kota Mekah yang tadi Mekah menjadi kampung jahiliyah, banyak orang saling bunuh. Begitu Al-Quran diturunkan di kota Mekah, ternyata Mekah diangkat menjadi kota yang paling indah dan kota yang terbaik. Sebab apa? Sebab diturunkan Quran di sana. Dahulu bulan-bulan di dalam Islam banyaknya 12, tidak ada yang mulia. Tetapi begitu diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, Ramadan diangkat sebab ada Al-Quran. Dimanapun ada Al-Quran, maka di sana tempat itu menjadi tempat yang paling mulia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah tangga yang tidak pernah dibacakan Quran, orangnya kaya raya, orangnya beragam, mobilnya banyak, tanahnya di mana-mana, tapi di rumah tangga tersebut suami gak pernah baca Quran, ibundanya gak pernah baca Quran, anak-anaknya gak bisa baca Quran. Rasul mengatakan dari lisannya yang sangat indah, beliau mengatakan kal baitil kharib, maka rumah itu tak ubahnya seperti rumah yang banyak hantunya. Apa kalau bahasa sininya hantu? Banyak tuh selaknya katanya. Mungkin nanti tuan guru yang lebih jelas bahasanya, lebih saya kurang bisa sebenarnya, baru kali ini saya, cuma saya paham lah. Rasul mengatakan rumah yang tidak pernah dibacakan Quran di sana seperti rumah hantu. Pasti orang tuanya, suami istri tidak pernah merasa tenang. Bakalan dia berantem, jabatannya tinggi, enak kedudukannya, semua tinggal perintah, tapi dia tidak pernah membaca Quran di sana, maka rumah tersebut isinya pasti yaitu masalah dan masalah dan masalah. Ketika orang mulai membaca Quran, ketika dia lisannya membaca Quran, ternyata
hatinya pertama dikeluarkan sama Allah, dibersihkan, yaitu kotoran-kotoran sifat-sifat munafik dalam hatinya. Dalam ilmu tasawuf ada di dalam hati ini ada jendelanya. Yang pertama yaitu mata, yang kedua telinga, yang ketiga lisan. Subhanallah. Ketika kita mandang Quran saja ada 3 pandangan kata ulama, yang mana kalau kita memandangnya dapat pahala. Tadi kita sudah dengarkan Ibunda Najah tadi melihat Ka'bah. Itu melihat saja Ka'bah, sekedar kita nongkrong saja di depan Ka'bah, ngeliatin aja itu dapat pahala. Ngeliatin aja udah dapat pahala. Dan orang pertama kali ke kota Mekah ngelihat Ka'bah, bagaimanapun solehnya, bagaimanapun rusaknya orang tersebut, ketika ngelihat Ka'bah dia nggak berasa air matanya bercucuran karena pekanya. Ya Allah, nih ternyata Ka'bah. Itu pahala terus naik. Yang kedua kata ulama, kalau ngeliatin orang tua kita, ibu bapak kita ngeliatin itu dapat pahala. Kita pandangin dia, dapat pahala. Yang penting jangan pas lagi nyuci piring orang tua kita liatin aja, itu dibantuin yang seperti itu. Yang ketiga kata ulama, ngeliat Al-Quran. Ketika kita ngeliat Quran saja, ngeliatin aja, itu dapat pahala. Ternyata ngeliat Quran ini menyebabkan mata kita ini masuk lubangnya hati kita tersebut, dibersihkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua telinga. Apa kata Allah mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Boleh saya tanya aja, ayat berapa nih? Ini kan saya nggak pernah janjian nih. Mungkin bapak-bapak nyangka tadi bapak itu janjian, nih saya ini baru. Nah, ntar dijawab langsung. Nanti nyangkanya Najah buat-buatan. Saya udah berapa kali ketemu Najah, dan saya udah nggak canggung lagi karena emang benar terjemahan dia baca ayat berapa emang benar. Mungkin kita ngelihat tanda tanya tuh di TV, bener nggak nih? Emang bener. Saya udah ketemu berapa kali nih. Saya tanya nih, ayat berapa, surah apa? Dijawab. Al-Anfal ayat kedua, juz ke-9. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka iman mereka. Barakallahu fiik. Kasih tepuk tangan dulu. Tuh, dipaparkan satu persatu. Makanya saya agak takut kalau ceramah dekat Najah. Kenapa? Kalau salah baca Quran ntar diperbaiki dikit-dikit. Tapi emang benar nih, perlu ada Najah di sini. Tadi udah dipaparkan apabila dibacakan Al-Quran, maknanya apa? Dibacakan. Berarti kita mendengar nih. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan, berarti ada orang membaca. Dibacakan ayatnya berarti kita mendengar nih. Zadathum imana, bertambah imannya. Apalagi yang membaca. Yang mendengar aja nih, dibacakan ayat masuk ke telinga kita, ternyata membersihkan hati kita, efeknya dalam hati menaikkan iman kita. Allah. Tuh Quran. Yang ketiga lisan. Apabila lisan kita selalu membaca Quran, membasahi, Rasul mengatakan iqra'ul Quran, hai umat-umatku, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Siapa itu orang disebutkan pembacanya? Berarti yang harus membaca Quran, bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi syafaat Quran ini akan dia dapati, bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, bagi seseorang yang mulai membaca Quran. Kita melihat Al-Quran iya, mendengar Quran iya, tapi jangan lupa supaya Quran ini besok akan menjadi syafaat bagi kita kalau kita menjadi yaitu pembaca Al-Quran. Sungguh rugi seseorang yang wafat, yang meninggal, tapi dia nggak bisa baca Quran. Bahkan orang yang penghafal Quran itu jasadnya nggak dimakan sama Allah, nggak dimakan, yaitu dikubur nanti. Maka cara yaitu memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, udah dipakai sama tuan guru yang dulu. Bagaimana? Begitu kita masuk di suatu kampung, dulu kampung saya di Ampenan, di Tinggar namanya. Di Tinggar tuh pasti di Lingsar pun seperti itu. Kalau kita masuk kampung,
di sini maghrib tuh ngaji ini ngaji, pasti banyak tempat orang ngaji di mana-mana. Ternyata tuan guru dulu, penghulu dulu itu udah pakai metode seperti itu. Ternyata anak-anak dulu, senakal-nakal anak dulu, begitu udah maghrib mereka lari ngambil topi hitamnya, cepat langsung naik ke masjid, habis itu ngaji. Anak sekarang, Allah pinternya minta ampun, belajarnya S-nya udah berapa, di depan orang tua nggak ada betabinya, nggak ada permisinya. Allah, ilmu emang bertambah, tapi akhlak nggak bertambah. Makanya siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, jangan engkau bangga dengan ilmu engkau. Karena kenapa? Syaitan dan iblis lebih pintar dari engkau. Cuma kurangnya apa? Dia tidak berakhlak kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kesempurnaan ilmu, kesempurnaan Quran, kesempurnaan hadis, kesempurnaan seseorang dilihat tentang akhlaknya seseorang. Ketika kita mulai berakhlak kepada orang yang lebih tua, orang tua kita, itulah yang dipuji sama Allah tentang akhlak Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan dari Najah ayat tentang pujian Allah terhadap Rasulullah SAW, tentang pujian terhadap akhlak Nabi Muhammad SAW. Boleh dipaparkan ayatnya? Al-Ahzab ayat 21, juz 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap keselamatan pada hari kemudian dan orang yang banyak mengingat Allah. Pak, Bu, kita sampai saat ini arti Al-Fatihah kita nggak hafal. Betul apa tidak? Artinya Al-Fatihah kita nggak hafal. Tiap hari 17 kali kita baca. Ini 30 juz, tinggal kita klik, subhanallah kayak HP. Tinggal klik. Makanya saya bilang Najah ini manusia potret, mirip seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau baca Quran dia tutup sama Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau dia buka, kata beliau, hafal langsung. Kalau kita tutup, berbuka, hilang langsung. Maka mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Pesan saya kepada Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan surah Tabarak setiap malam. Baca antara maghrib dan isya, baca surah Tabarak. Karena surah Tabarak seumur hidup Nabi Muhammad SAW tidak pernah tinggal baca surah Tabarak. Dan salah satu surah yang akan menemani kita di dalam kubur, surah Tabarak juz 29, surah yang pertama. Jelas, itu saja yang saya tahu. Seingat saya surah Tabarak yang dikenal dengan surah Al-Mulk juz 29. Mari kita baca setiap malam antara maghrib dan isya atau sebelum kita tidur. Setiap malam dibaca surah Tabarak supaya kita nanti diselamatkan di kubur nanti. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap saya dari awal penyampaian. Saya minta maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.